Salam jumpa. Di saat yang berbagi ini kita akan belajar bersama tentang parasitologi untuk SMK Kesehatan, program studi analis kesehatan, khususnya untuk kelas 12 semester ganjil. Di sini kita akan bahas dalam pertemuan 1, yaitu adalah parasitologi kedokteran yang penting untuk dipelajari atau zooparasit dan protozoologi. Baik anak-anak, parasitologi definisinya adalah atau pengertian dari parasitologi, ilmu yang berisi kajian tentang organisme atau jasad hidup di permukaan atau dalam tubuh organisme lain buat sementara waktu atau selama hidupnya, dengan cara mengambil sebagian atau seluruh fasilitas hidupnya dari organisme lain tersebut, hingga mengakibatkan organisme tersebut menjadi rugi. Organisme hidup ini disebut parasit, sedangkan organisme lain atau organisme yang mengandung parasit disebut hospes atau tuan rumah. Kita akan membahas dalam parasitologi kedokteran, paling penting dipelajari adalah zooparasit atau parasit yang berupa hewan, yang terdiri dari pertama protozoologi, ilmu yang berisi kajian tentang protozoa; kedua helminthologi, ilmu yang berisi kajian tentang cacing; ketiga adalah entomologi, ilmu yang berisi kajian tentang serangga. Ketiga ilmu inilah yang penting untuk dipelajari dalam parasitologi kedokteran. Dalam pertemuan pertama kita akan membahas tentang protozoologi atau ilmu yang berisi kajian tentang protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yang arti kata protos adalah pertama, zoon berarti hewan. Protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup sendiri atau dalam bentuk koloni. Tiap protozoa merupakan kesatuan lengkap yang sanggup melakukan semua fungsi kehidupan. Sebagian besar protozoa hidup bebas di alam, tetapi ada beberapa jenis hidup sebagai parasit pada manusia dan binatang. Kemudian klasifikasi protozoa. Protozoa yang berperan sebagai parasit pada manusia dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya, yaitu pertama, sporozoa. Kelas sporozoa tidak mempunyai alat gerak dan berkembang biak secara seksual atau sporogoni dan aseksual atau sisogoni. Mempunyai beberapa bentuk perkembangbiakan, yaitu bentuk trofozoid, bentuk merozoid, bentuk gametosid, dan bentuk sporozoid. Kemudian ada kelas Rhizopoda. Rhizopoda bergerak secara amoeboid menggunakan kaki palsu, berkembang biak secara aseksual, dan pada umumnya mempunyai 2 bentuk perkembangan, yaitu dalam bentuk kista dan trofozoid. Ketiga, kelas Mastigophora. Mastigophora bergerak menggunakan flagela atau bulu cambuk, berkembang biak secara aseksual, dan pada umumnya mempunyai 2 bentuk perkembangan, yaitu bentuk kista dan trofozoid. Keempat, kelas Ciliata. Ciliata bergerak menggunakan sili atau bulu gitar, berkembang biak secara seksual atau konjugasi, dan aseksual. Pada umumnya mempunyai 2 bentuk perkembangan, yaitu dalam bentuk kista dan trofozoid. Kemudian kita melihat morfologi protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu yang dapat melakukan semua fungsi kehidupan, mulai dari pencernaan, respirasi, ekskresi, dan reproduksi. Secara garis besar, bagian-bagian protozoa dari luar ke dalam terdiri dari pertama, membran plasma. Membran plasma ini berguna untuk fungsi ekskresi.
atau pembuangan sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan. Kemudian yang kedua, ektoplasma. Ektoplasma ini berfungsi untuk proteksi, pergerakan, memasukkan makanan, respirasi, dan pembuangan hasil metabolisme. Di dalam ektoplasma terdapat organela yang mempunyai fungsi khusus untuk pergerakan seperti pseudopodia, flagella, cilia, dan axostyle. Ketiga, endoplasma adalah bagian terdalam yang berfungsi dalam pencernaan dan reproduksi. Di dalam endoplasma terdapat nukleus untuk reproduksi, menghasilkan vakula makanan, vakula kontraktil sebagai organ ekskresi. Kemudian siklus hidup protozoa. Protozoa yang berhabitat di usus pada umumnya mempunyai siklus hidup yang sederhana, yaitu setelah keluar dari tubuh manusia, pada umumnya berbentuk kista. Kemudian kista memulai hidup di lingkungan luar dan selanjutnya memasuki tubuh manusia melalui makanan dan air yang dikonsumsi. Kemudian untuk protozoa yang berhabitat di darah atau jaringan tubuh umumnya mempunyai dua jenis hospes, yaitu golongan vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, dan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dalam hal ini adalah insekta. Protozoa yang hidup di darah dan jaringan memasuki tubuh insekta bersama dengan darah atau cairan tubuh yang dihisap oleh insekta. Setelah itu di dalam tubuh insekta, parasit akan berkembang biak sampai stadium tertentu. Kemudian memasuki tubuh manusia melalui gigitan insekta. Pengetahuan tentang siklus hidup ini penting agar kita bisa mengetahui hospes atau tuan rumah, kemudian vektor penularannya, kemudian transmisinya, dan juga penularan penyakit. Sehingga dengan mengetahui siklus hidup, kita dapat mengetahui bagaimana proses pencegahan dan juga bagaimana proses pemberantasannya. Berikut ini ada tugas berupa soal-soal yang nanti akan dikerjakan, kemudian dikumpulkan pada waktu yang nanti akan ditentukan oleh guru pengajar. Soal-soal ini bisa dituliskan di buku atau folio bergaris dengan menulis nama dan kelas masing-masing. Dikumpulkan pada saat yang nanti ditentukan oleh guru pengajar. Ada 20 soal. Soalnya tentunya jawabannya semua ada di video yang telah ditonton tadi. Diharapkan siswa semua dapat mengerjakan soal ini dan dikumpulkan untuk mendapatkan nilai.